Tuhan sertamu. Nah, bagaimana umat? Kabar baik-baik? Yang di rumah tentu kabar baik ya. Kita percaya kita semua selalu ada dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kita sering juga di dalam hidup bertanya, mengapa kejahatan selalu muncul? Bukankah Tuhan sendiri tidak menginginkan itu? Dan mengapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Atau pertanyaan lain lagi, di saat kita berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk Tuhan, selalu saja ada tantangan. Kalau menantang untuk kita semakin baik, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita mempunyai sebuah niatan, sebuah pekerjaan, dan selalu saja ada iblis yang menyerang pekerjaan kita, apa sikap kita? Apakah kita juga mengatakan, Tuhan ambil saja orang-orang jahat itu, mereka menghalangi pekerjaan baik saya? Ataukah kita mengatakan, sudahlah terserah, yang penting saya melakukan kebaikan? Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu dua pertanyaan ini tidak bisa menyatakan segala pengalaman-pengalaman kita dalam berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang terbaik, tetapi juga cukup mewakilkan apa yang kita rasakan sebagai anak-anak Allah yang berjuang untuk seterusnya menjadi pemilik dari kerajaan Allah itu. Ibu bapak saudara-saudari, perasaan yang sama juga dirasakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi juga merasakan hal yang sama. Mereka mau taat kepada Tuhan, tetapi juga selalu ada lawan-lawannya. Mereka juga bertanya, Tuhan, kenapa musuh-musuh kami Engkau tidak tundukkan? Kenapa Engkau biarkan musuh-musuh kami menguasai hidup kami? Dalam kitab kebijaksanaan yang kita dengarkan, Allah yang bijaksana itu adalah Allah yang penuh kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi kekuasaan Allah itu, sang penguasa jagat itu, sang penguasa kehidupan itu, Ia adalah Allah yang mengadili kita dengan adil. Allah yang menghakimi dengan kasih-Nya. Allah yang menghukum dengan adil, terutama pada akhir zaman. Dan Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Ia masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melakukan kesalahan yang sama? Tidak. Kesempatan untuk bertobat. Amin. Kesempatan untuk bertobat. Sering kita dengar lagu, hidup ini adalah, coba Bapak Ibu berdiri nyanyi sedikit. Ayo sama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini wah, luar biasa. Selamat duduk. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan
beri. Hidup ini kesempatan, karena itu gunakanlah kesempatan sebaik mungkin supaya jangan kita disesatkan. Gunakanlah kesempatan sebaik mungkin supaya kita tetap menjadi pemilik kerajaan surga. Amin. Nah, supaya kita sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini untuk selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, Roh yang mendoakan kita. Di situ tekanannya ada pada doa. Supaya kita tidak bisa diganggu oleh keadaan apapun yang bertentangan dengan Tuhan punya kehendak, maka doa menjadi kekuatan. Keterbukaan kita terhadap Roh Kudus itu yang menentukan. Karena itu, di dalam teks-teks kitab suci yang lain dikatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Cobaan tetap ada, tetapi jangan kita jatuh dalam cobaan. Karena itu doa haruslah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam hidup. Doa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoalah supaya setan musuhmu jangan menguasai. Karena dia adalah setan, iblis yang mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsanya. Karena itu lawanlah dia di dalam iman. Kita percaya akan Tuhan yang kuasa. Kita percaya Dia maha adil. Kita percaya akan akhir zaman, di mana Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus yang berdiri untuk memberikan penghakiman itu. Ia menghakimi dengan adil. Karena itu, apakah sekarang ini kita mau menghakimi orang yang bersalah kepada kita? Apakah sekarang ini kita menghakimi, membunuh orang-orang yang berlainan dengan kita, yang menantang kita dalam berbuat baik, dalam sebuah pekerjaan, di dalam iman? Tuhan saja selalu memberi kesempatan, apalagi sesama manusia. Bahkan Tuhan Yesus yang kita imani, Dia meminta kita untuk berdoa kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita ingat doa Bapa kami, ampunilah supaya kamu diampuni. Ibu bapak saudara-saudari, selalu ada kesempatan untuk kita membenahi diri, supaya kita tetap yang dikatakan yang bergembira dalam kerajaan Allah. Yesus di dalam perumpamaan tadi berbicara tentang konteks kerajaan Allah. Siapa yang memiliki kerajaan Allah? Semua orang. Semua orang yang berbuat baik. Dan mereka yang sudah jatuh di dalam dosa, yang jatuh dalam berlawanan dengan Tuhan, maka selalu ada kesempatan. Cerita tentang perumpamaan tentang benih gandum dan lalang. Siapa yang menanam benih gandum? Anak manusia. Siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Siapa yang menanam benih lalang? Iblis. Waktu itu semua tertidur, Tuhan datang menanam benih gandum. Dia sudah berbulir, saat tertidur seperti itu, iblis datang menanam benih lalang. Lalu mereka, jenis dua tumbuhan ini bertumbuh bersamaan. Lalu karyawan-karyawannya datang mengatakan, Tuhan, siapa yang menanam lalang ini? Kami tidak tanam, kenapa dia tumbuh? Siapa yang tanam? Kami cabutkah? Tuhan bilang, kalau kamu cabut, nanti gandum juga
Beda dengan pohon besar, pasti kita pakai sensor terbang keluar, dia tidak ada gangguan. Apalagi lalang dan gandum waktu bertumbuh ini hampir sulit dibedakan. Yang bisa dibedakan yaitu apa? Nanti tunggu hasil waktu panen. Gandum akan berbuah, sudah saatnya untuk dipanen. Lalang itu akan mengering dan dikumpulkan dan dibakar dalam api neraka. Gandum disimpan dalam lumbungku, artinya kerajaannya. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Lawan dari anak-anak Allah yaitu anak-anak iblis, yaitu beni lalang tadi. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, mau menyatakan tentang pengampunan, bahwa memang dalam hidup kita harus saling mengampuni. Masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita membaharui diri kita, karena tantangan yang paling terbesar adalah tantangan dari diri kita. Tantangan yang kemudian adalah datang dari luar. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, mungkin seringkali dalam hidup kita, kita mau ingin menghabiskan orang yang berlainan dengan kita, berlainan pandangan, berlainan ajaran, berlainan tujuan. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, yang baik, sesuatu yang berasal dari Allah, yaitu dikenal dalam buahnya. Nampaknya lalang dan gandum pohon itu mereka bertumbuh dan kita sulit. Bahkan untuk mencabut, bisa saja yang baik juga tercabut. Tetapi nanti hasil akhirnya pada akhir zaman. Karena itu hidup selalu masih ada waktu. Kita menggunakan waktu dengan benar untuk beriman dengan benar, beriman secara dewasa kepada Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam perumpamaan yang kedua, yaitu tentang biji sawi. Dia tidak dihitung kecil, ujung kuku saja lebih besar, tetapi dia akan bertumbuh menjadi besar. Apa artinya untuk kita Bapak Ibu? Masih ada kesempatan, kita masih percaya kepada Tuhan. Iman kecil apapun ada pada kita, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengembangkan iman itu, maka semua orang akan melihat tanda-tanda Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita. Seperti sawi tadi, ya, bertumbuh menjadi pohon dan burung-burung berterbangan dan hinggap akan bersarang di dalam. Atau di tempat lain Tuhan mengatakan, imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Persoalan pada iman bukan soal besar dan kecilnya. Ada talenta yang kecil dan besar, bukan soal terletak di situ, tetapi keseriusan, ketaatan orang yang mengembangkan, menghayati apa yang ia imani dan apa yang Tuhan beri. Itu yang paling utama. Karena itu kalau bicara tentang talenta, ada yang dapat talenta kecil tetapi dia mengembangkan menjadi talenta yang besar. Kalau siapa yang tidak mengembangkan imannya itu, mengembangkan talentanya itu, apa yang terjadi? Tuhan bilang lebih baik kasih kepada orang lain, untuk orang lain menjalankan itu, daripada yang kau simpan begitu saja. Imanmu sebesar biji sesawi. Ibu bapak saudara-saudari, hal yang sama juga seperti dengan ragi yang membuat adonan itu berkembang. Ibu-ibu ini tahu persis ya. Laki-laki juga yang tahu bikin roti kah? Pak Edo tahu bikin roti? Tahu lah. Pastor saja bisa belajar. Ibu bapak saudara-saudari, akhirnya pada akhir zaman Tuhan memisahkan yang baik dengan yang jahat. Yang jahat diumpamakan seperti lalang tadi yang dibakar. Di sana ada terdapat ratapan dan kertakan gigi, tangisan. Sementara yang baik, yaitu
Mereka bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita adalah anak-anak pemilik kerajaan itu. Akhir zaman bukan nantinya. Akhir zaman itu terjadi kini dan di sini. Di saat kita hidup di dalam semangat iman yang kuat. Di saat kita menghayati hidup di dalam semangat mengasihi dan selalu memberikan orang lain untuk bertumbuh, untuk bertobat. Jangan kita menjadi iblis di dalam hidup. Dan orang yang beriman dan orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih, karena dia percaya, dia mempunyai pengharapan akan Tuhan, bahwa sabda Tuhan itu kekal dan abadi menyelamatkan. Itulah kekuatannya. Kekuatan kita terletak juga pada pengharapan kita. Kita percaya akan apa yang dikatakan oleh orang yang kita imani, Tuhan yang kita imani. Dan kita belajar dari kasih dan pengampunan Tuhan. Begitu. Semoga bacaan ini membantu kita sebagai orang Katolik. Orang Katolik bukan karena dia hidup sok-sokan setia, tampil seperti orang-orang munafik, tetapi tampil seperti orang-orang tulus. Beriman itu tentang sesuatu yang misteri. Karena itu tidak bisa dapat dijelaskan oleh akal dan pikiran kita secara detailnya. Iman kekristenan itu dapat terungkap di dalam pengutusan putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita akan mengenal sedekat mungkin siapa itu Allah yang menciptakan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan ini membantu kita untuk mengingatkan ketika kita jatuh di dalam cobaan. Tuhan selalu mengajak, datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita jauh dari Tuhan, tidak lagi menjalankan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan selalu memanggil kita untuk datang kepadanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pengampun. Karena itu kekuatan juga bagi kita, yaitu jangan berhenti berdoa. Berdoa bukan meminta supaya Tuhan melakukan, mengabulkan semua apa yang kita minta, tetapi kita berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan. Amin. Mari kita percayakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita ungkapkan iman kita.